Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah desa di wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur terendam banjir. Banjir setidaknya merendam 9 desa yang berada di 2 kecamatan. Salah satu desa yang terdampak banjir cukup parah terjadi di Desa Sungai Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaka Hulu. Ketinggian air di desa ini mencapai 1 meter. Kondisi itu membuat puluhan rumah yang ada di 5 RT terendam banjir. Petugas dari BPBD dibantu aparat TNI Polri harus mengevakuasi warga beserta sebagian harta benda milik mereka. Sebab ketinggian air hampir merendam bangunan rumah terus bertambah. Selain Desa Sungai Ubar Mandiri, banjir juga meluas dan merendam 6 desa lainnya di Kecamatan Cempaka Hulu, yakni di Desa Seluncing, Desa Pelantaran, Desa Pantai Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Sudan, dan Desa Parit. Selain itu, banjir juga merendam 2 desa yang ada di Kecamatan Cempaka, yaitu Desa Rubung Buyung dan Desa Patai. Banjir yang melanda di 9 desa di 2 kecamatan itu terjadi akibat Sungai Ubar yang mengalami pendangkalan, tidak mampu menampung debit air hujan. Hal ini diperparah dengan adanya kiriman air dari wilayah hulu. Wilayah desa di beberapa segmen tertentu kedalamannya di antara 95 sampai 110 cm. Kami duga banjir ini juga karena tersumbatnya saluran Sungai Ubar. Jadi Sungai Ubar ini tidak bisa berfungsi optimal sehingga air tergenang di Desa Sungai Ubar Mandiri. Mudah-mudahan nanti ke depan kita coba komunikasi lagi dengan stakeholder. Kita berharap nanti Sungai Sungai Ubar ini bisa dinormalisasi sehingga dampak banjir yang seperti yang kita lihat sekarang ini bisa tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Semenjak terjadinya banjir, aktivitas warga menjadi terganggu sebab hampir seluruh wilayah desa terendam secara merata. BPBD akan terus memantau perkembangan situasi banjir serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa dilakukan normalisasi Sungai Ubar sehingga banjir segera teratasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Semarak Pemilihan Umum 2024 dimanfaatkan oleh Raudatul Atfal Melati Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur untuk menanamkan nilai demokrasi kepada peserta didik, yaitu dengan menggelar simulasi pemungutan suara. Simulasi pemungutan suara yang digelar Raudatul Atfal atau RA Melati Sampit dilakukan untuk mengenalkan nilai demokrasi kepada para peserta didik. Simulasi dilakukan mengikuti pemungutan suara pada pemilu 2024. Dalam simulasi tersebut, peserta didik mendapat 3 jenis surat suara untuk menentukan pilihan, yakni menentukan pilihan makanan kesukaan, profesi yang dicita-citakan, serta guru favorit. Dari pemungutan suara yang juga diikuti orang tua murid, hasilnya sebagian besar siswa memilih bakso sebagai makanan kesukaan dengan jumlah 46 suara. Sementara untuk profesi, para siswa banyak memilih guru sebagai profesi yang dicita-citakan dengan perolehan 26 suara. Angka tersebut hanya selisih 3 suara dari polisi sebagai profesi terbanyak kedua yang dicita-citakan para siswa. Sedangkan untuk guru favorit jatuh kepada guru atas nama Hidayah dengan perolehan 21 suara. Selisih 2 suara dari Mariamah yang memperoleh 19 suara sebagai guru favorit kedua. Tentang makanan kesukaan, cita-citaku sama guru favorit. Hasilnya ada guru yang dipilih, guru kelasnya sendiri yang ternyata yang dipilih mereka. Untuk namanya terdapat Bunda Hidayah dari kelompok A. Kalau untuk makanan dan profesi yang cita-citakan para siswa? Sesuai dengan umur anak-anak, biasanya anak-anak suka pentol, jadi yang dipilihnya kebanyakan bakso. Untuk profesi mereka banyak memilih seperti guru. Simulasi pemungutan suara ini merupakan upaya RA Melati Sampit dalam mengenalkan nilai demokrasi kepada para siswa.
Sehingga diharapkan para siswa dapat menghargai dan menghormati perbedaan sebagai prinsip utama demokrasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Peserta didik Raudatul Atfal Melati Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Dalam simulasi itu mereka memilih makanan, profesi dan guru favorit masing-masing. Aula Raudatul Atfal Melati Sampit Sabtu 17 Februari pagi disulap menjadi lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Saat itu sekolah berbasis Islam tersebut sedang menggelar simulasi pemungutan suara bagi para peserta didik. Simulasi pemungutan suara dilaksanakan dengan mencontoh pada tahapan pemilu 2024, di mana para guru saat itu bertugas sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara. Seperti pada pemilu sesungguhnya, tahapan simulasi dimulai dari mendaftar di TPS dan menerima jenis surat suara. Kemudian peserta didik mencoblos di bilik suara, dilanjutkan memasukkan surat suara ke kotak suara dan terakhir mencelupkan jari ke tinta. Para peserta didik terlihat semangat dan antusias dalam menjalani seluruh tahapan simulasi pemungutan suara tersebut. Dalam simulasi ini mereka diajarkan untuk menentukan pilihan melalui 3 jenis surat suara yang disiapkan, yakni surat suara guru favorit, kemudian makanan kesukaan, serta surat suara profesi yang dicita-citakan. Kepala RA Melati Sampit, Mariamah mengatakan, simulasi pemungutan suara dilakukan untuk mengajarkan nilai demokrasi kepada anak sejak dini. Hal itu dinilai penting untuk menanamkan karakter kepada anak tentang menghargai dan menghormati perbedaan. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini ingin mengajarkan kepada anak-anak tentang demokrasi, di mana menurut kami pengetahuan tentang demokrasi ini sangat penting dikenalkan kepada anak-anak dari usia dini, sebab perbedaan pendapat, pilihan itu sangat wajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengajarkan tentang demokrasi ini, kami mencontoh tahapan yang ada pada pemilu yang sebenarnya. Tidak hanya berhenti pada pemungutan suara, simulasi dilanjutkan dan diakhiri dengan penghitungan suara terhadap hasil pilihan para peserta didik. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menghargai dan menghormati perbedaan sebagai prinsip utama dari demokrasi. Diharapkan juga prinsip demokrasi tersebut dapat tertanam menjadi bagian dari karakter peserta didik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pasca pemungutan suara pemilihan umum 2024 pada 14 Februari kemarin, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur berjalan kondusif. Tidak terjadi gejolak yang berpotensi mengganggu kelancaran tahapan pemilu. Hal tersebut disampaikan AKBP Sarpani di sela-sela pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 04 Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Minggu 18 Februari 2024. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada kejadian yang menyebabkan gangguan Kamtipnas terkait pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Artinya, situasi masih kondusif pasca Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 lalu. AKBP Sarpani menjelaskan, pengamanan dari seluruh personil khususnya Polres Kota Waringin Timur akan terus dilakukan hingga proses pelantikan sampai dengan seluruh tahapan pemilihan umum 2024 yang juga digelar Operasi Mantap Brata. Pada Pesta Demokrasi 2024 ini diterjunkan personil gabungan baik dari backup Polda Kalteng 90 personil PAM TPS, Polres Kotim sebanyak 477 personil, backup dari Kodim 1015 Sampit dan Kompi Antang sebanyak 2 SST, Brimob 1 SST, dan 64 personil untuk patroli gabungan yang standby di Polres Kotim.
Yang masih standby di Polres adalah Batalion Brimob dan dari Kodim melaksanakan patroli gabungan dalam rangka antisipasi kontingensi. Jumlah personil selama pelaksanaan pemilu, Komandan? Jumlah personil yang dilibatkan secara langsung dari Polres Kodim 477 orang. Di backup dari Kodim 2 SST, gabungan Kodim dan Kompi Antang, dari Brimob 1 SST, dan dari Polda 90 orang PAM TPS, 64 orang standby patroli gabungan di Polres. Sarvani memberikan apresiasi kepada seluruh personel pengamanan yang terlibat, KPU, Bawaslu, dan Pemkab Kota Waringin Timur beserta elemen lainnya, sehingga situasi Kamtipnas di Kotim pasca pemilu 2024 tetap kondusif. Normansa, Hayat TV. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kabupaten Kota Waringin Timur secara serentak Minggu 18 Februari mulai melaksanakan rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan. Rekapitulasi dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 2 Maret 2024. Rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan salah satunya dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Baamang. PPK Kecamatan Baamang merupakan satu dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur yang pada hari itu melaksanakan rekapitulasi suara pemilu. Rekapitulasi suara tersebut dilaksanakan dengan melibatkan panitia pemungutan suara atau PPS, saksi peserta pemilu, serta panitia pengawas pemilu kecamatan. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan dilaksanakan per desa atau kelurahan dengan membacakan hasil perolehan suara pada setiap TPS. Dimulai dari perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan terakhir DPRD Kabupaten. Rekapitulasi tingkat kecamatan dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 2 Maret 2024. Namun begitu, PPK Kecamatan Baamang mentargetkan rekapitulasi selesai dalam waktu 10 hari dengan proses yang berlangsung dari pagi hingga malam hari. Ya, jadi untuk per desa itu misalnya satu dinduk TPS 1 dibacakan dari Presiden sampai DPRD Kabupaten secara berjenjang. 5 langsung dibacakan dalam satu TPS itu. Karena kami hanya merekap dan membacakan hasil perolehan di masing-masing TPS. Untuk target penyelesaiannya kira-kira? Ya, untuk target karena ini 182 TPS di Bamang mungkin sekitar 10 hari lah kami targetkan lah. Karena agak banyak. Makanya untuk mempersingkat itu kami membuka panel 3 dan ada kemungkinan kami buka sampai 4 panel. Untuk kendala masih alhamdulillah masih belum ya karena ini masih awal dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena kami hanya memperbaiki dan membacakan hasil dari TPS masing-masing. Dan mungkin perbaikan itu hanya di administrasi, terutama untuk suara sah tidak bisa kami apa-apakan. Proses rekapitulasi tingkat kecamatan Baamang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dengan menyiagakan 6 personil. Kehadiran polisi untuk menjamin agar tahapan pemilu di Kabupaten Kota Waringin Timur berjalan aman dan kondusif. Kita mengamankan dari gudang PPK sampai sidang pleno. Jadi personil yang kita gunakan gabungan dari Polres dan Polsek. Jadi totalnya berjumlah 6 orang untuk saat ini. Nanti kita lihat situasi, kalau memang situasinya tidak memungkinkan, kita bisa melapor ke Kapolres untuk meminta tambahan personil. Jadi kita sampai dari pagi sampai malam sampai berakhirnya pleno kita terus melakukan pengamanan. Saat ini logistik suara berada di gudang PPK Kecamatan Baamang. Jadi kita gunakan 4 personil 24 jam untuk pengamanan di sana dibantu dengan Koramil dan Linmas. Setelah proses rekapitulasi tingkat kecamatan selesai paling lambat tanggal 2 Maret mendatang, proses rekapitulasi suara pemilu akan dilanjutkan di tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Tempat pemungutan suara 04 Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. PSU pada Minggu 18 Februari dilakukan akibat adanya permasalahan dalam pemungutan suara sebelumnya. PSU di TPS 04 Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau dilaksanakan hanya untuk satu jenis surat suara saja, yakni surat suara calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dalam pemungutan suara ulang tersebut, warga setempat dengan daftar pemilih tetap atau DPT berjumlah 277 orang kembali melakukan pemungutan suara sesuai dengan tahapan yang ada. PSU di TPS 04 ini dilakukan karena adanya temuan permasalahan dalam pemungutan suara yang terjadi pada tanggal 14 Februari kemarin. Saat itu terdapat 4 orang yang melakukan pemungutan suara menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP, namun mereka bukan merupakan warga setempat, melainkan warga luar Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat orang itu adalah anak buah kapal atau ABK yang kebetulan sandar di dermaga sekitar TPS. Karena ingin menggunakan haknya sebagai warga negara, mereka kemudian melakukan pemungutan suara presiden dan wakil presiden di TPS tersebut. Jadi untuk dasar pelaksanaan PSU itu adalah peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan suara, pemungutan suara. Jadi di sana disebutkan salah satunya ketika ada pemilih luar yang tidak memiliki hak untuk memilih, itu bisa menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Jadi ada 4 orang dari ABK ya mungkin ya, dari ABK itu yang dia adalah KTP Indragiri Hulu kalau tidak salah Provinsi Riau, itu datang ke TPS ini dan memberikan suara untuk pemilu presiden, tapi untuk satu surat suara itu aja. Makanya PSU-nya untuk satu jenis pemilihan presiden aja. PSU dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Kota Waringin Timur melalui pengawas kecamatan setempat. PSU berjalan lancar dengan pengamanan aparat kepolisian setempat. Meski tidak seramai pada pemilu 14 Februari kemarin, namun warga tetap antusias menyalurkan hak suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dianggap mampu membawa Indonesia lebih baik ke depannya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas pasca pemungutan suara pemilu 2024 dinilai kondusif. Seluruh rangkaian dan tahapan pesta demokrasi pemilu 2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur hingga saat ini berjalan tertib serta aman dan lancar. Setelah sebelumnya dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari, saat ini tahapan pemilu yang sedang berjalan adalah rekapitulasi suara yang dilaksanakan serentak di tingkat kecamatan dimulai sejak Minggu 18 Februari.
Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan, pasca pemungutan suara, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kabupaten Kota Waringin Timur hingga saat ini berjalan kondusif. Sarpani juga menyebut tidak terjadi adanya gejolak-gejolak dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu. Aparat kepolisian melalui Sandi Mantap Brata Telabang akan melakukan pengamanan terhadap rangkaian dan tahapan pemilu hingga seluruh calon terpilih dilantik. Pasca pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 14, situasi Kamtibmas di Kabupaten Kodim masih kondusif. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sektor terkait dengan Kodim, KPU, Bawaslu, dan seluruh potensi masyarakat termasuk Pemda dalam rangka turut bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas. Sampai sekarang kondusif dan alhamdulillah seluruh tahapan bisa berjalan dengan lancar. Kepolisian khususnya Polres Kodim sampai dengan seluruh tahapan selesai sampai dengan pelantikan. Kita memasuki masa operasi Mantap Brata. Jadi sampai dengan pelantikan sampai dengan selesai seluruh tahapan pemilu mulai dari awal sampai akhir. Dalam mengamankan seluruh tahapan pemilu 2024, Polres Kota Waringin Timur menerjunkan sebanyak 477 orang personel. Pengamanan pemilu di Kota Waringin Timur turut mendapat bantuan personel TNI dari Kodim dan Kompi setempat, serta Batalion Brimob dan Bawah Kendali Operasi atau BKO dari Polda Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.